Halo teman-teman, jumpa kembali di channel Rumah Rotan. Masih dengan Robi, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang advanced class dalam pemrograman Java. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, agar channel ini bisa terus berkembang, dan kalian bisa terus mendapatkan update terbaru dari channel ini. Materi pertama dalam video kali ini adalah keyword static. Static dapat digunakan baik pada kelas, metode, dan variabel. Setiap metode atau variabel yang diberikan keyword static, berarti metode atau variabel tersebut adalah milik dari kelas dan bukan milik dari objek. Mari kita lihat kode program berikut. Berikut adalah kode program dari kelas person yang memiliki 3 buah atribut, yaitu first name, last name, dan count. Atribut count pada kelas ini ditujukan untuk menghitung berapa kali kelas person dibuat. Dengan menggunakan kode program pada kelas person dan person demo, kita melihat bahwa hasil output dari count adalah 1 meskipun kita membuat buah-buah objek dari kelas person. Hal tersebut dikarenakan atribut count masih terikat dengan objek atau instance dari kelas person, sehingga setiap objek akan memiliki nilainya masing-masing. Untuk implementasi dari static, saya akan menambahkan keyword static pada atribut count dan mengganti setter dan getternya. Perlu diperhatikan dalam kode program ini, karena variabel count menjadi static, maka otomatis metode set dan get-nya juga akan mendapatkan keyword static. Dengan kode program seperti ini, kita melihat bahwa hasil output dari baris terakhir kode program di person demo adalah 2. Hal tersebut dikarenakan sekarang count terikat dengan kelas dan bukan lagi dengan objek. Keyword static ini juga banyak digunakan dalam membuat metode yang kebanyakan digunakan dalam pemrograman visual, seperti metode untuk memeriksa file kosong, metode untuk memeriksa koneksi internet, atau metode untuk mendapatkan koneksi ke basis data. Keyword final dapat digunakan untuk kelas, metode, dan variabel. Mari kita bahas satu persatu. Saya akan membuat sebuah kelas person yang memiliki 3 buah atribut, yaitu first name, last name, dan gender. First name dan last name akan bertipe string, sedangkan gender akan bertipe boolean. Variabel gender pada kelas ini akan saya berikan keyword final. Di sini kita dapat melihat bahwa kode program pada baris tersebut terdeteksi error. Hal tersebut disebabkan karena sebuah variabel yang diberikan keyword final perlu diberikan nilai.
Jika nilai tersebut tidak diberikan secara langsung, maka tugas dari konstruktor dari kelas yang mengisinya. Salah satu keunikan dari variabel yang diberikan keyword final, variabel tersebut hanya dapat memiliki getter saja. Hal tersebut sesuai dengan sifat dari keyword final, yaitu hanya dapat didesain nilai sebanyak satu kali. Dalam implementasi, keyword final digunakan untuk membuat konstanta yang biasanya diletakkan dalam sebuah interface. Namun tidak menutup kemungkinan konstanta tersebut juga diletakkan dalam sebuah kelas. Keyword final dalam sebuah variabel juga dapat disatukan dengan keyword static. Salah satu variabel yang diberikan keyword final dan static adalah P dari kelas math. Jika kita mendefinisikan sebuah konstanta dalam sebuah interface, kita tidak perlu menambahkan keyword final dan static karena Java secara otomatis sudah menambahkannya secara implisit. Untuk menambahkan keyword final pada sebuah metode, mari kita lihat kode program pada kelas administrator berikut. Pada kelas tersebut terdapat sebuah metode bernama deactivateUser yang memiliki sebuah parameter bertipe string. Di sini saya akan mencoba untuk melakukan proses overload pada metode tersebut. Overload dalam pemrograman Java berarti membuat metode dengan nama yang sama, namun dengan jumlah dan atau tipe parameter yang berbeda. Dari kode program terlihat bahwa tidak ada error yang muncul. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sebuah metode yang diberikan keyword final masih dapat di-overload. Setelah mencoba overload, saya akan membuat sebuah subclass dari kelas administrator bernama superadministrator. Pada kelas ini, saya akan mencoba melakukan override method deactivateUser. Saya akan menggunakan bantuan IntelliJ IDE untuk memunculkan seluruh metode dari kelas administrator yang dapat dibuat pada kelas ini dengan menggunakan kombinasi keyboard Ctrl+O. Dapat terlihat bahwa metode deactivateUser tidak tercantum pada daftar metode. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa metode yang diberikan keyword final tidak dapat di-override oleh subclass-nya. Studi kasus berikutnya adalah memberikan keyword final pada sebuah kelas. Saya akan menggunakan kelas administrator yang telah dibuat sebelumnya dengan menambahkan keyword final pada deklarasi kelas. Begitu saya tambahkan keyword tersebut pada kelas administrator, IntelliJ IDE akan memunculkan pesan yaitu one related problem yang jika kita klik akan membawa kita ke kelas superadministrator. Jika kita melakukan hover pada kode program yang terdapat error, kita mendapatkan pesan yaitu cannot inherit from final administrator. Di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sebuah kelas yang diberikan keyword final tidak dapat memiliki subclass. Dan kita juga dapat mengatakan bahwa sebuah kelas yang diberikan keyword final secara otomatis akan membuat seluruh metode yang ada di dalamnya secara implisit juga memiliki keyword final. Inner class merupakan sebuah kelas yang dibuat di dalam kelas yang lain. Inner class ini dibuat karena kelas yang dibentuk di dalam kelas lain tersebut hanya digunakan oleh kelas yang menjadi pembungkusnya atau outer class dan tidak digunakan oleh kelas lain. Konsep ini juga akan meningkatkan tingkat enkapsulasi karena metode atau variabel dari inner class tersebut sama sekali tidak dapat diakses oleh kelas-kelas lain yang berada di luar outer class-nya.
Dari kode program pada kelas inner outer demo, terlihat bahwa kita tidak dapat membuat instance dari inner class. Karena kita tidak dapat membuat instance dari inner class, maka atribut dan metode dari kelas tersebut juga tidak dapat kita akses. Kita hanya dapat membuat instance dari outer class dan memanggil metode yang di dalamnya terdapat bagian dari inner class. Konsep ini digunakan dalam pemrograman Android, khususnya dalam pembuatan kelas adapter untuk recycler view, seperti contoh berikut. Static class CityViewHolder merupakan inner class, sedangkan CityAdapter merupakan outer class. Untuk dapat memasukkan data ke dalam CityViewHolder, kita akan memerlukan CityAdapter yang dapat dibuat instance-nya. Sekian video pembelajaran mengenai Advanced Class dalam pemrograman Java. Dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe, dan jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini.